channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh @nafila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pemuda yang Selamat dari Tumbal Pesugihan. Cerita kali ini datang dari salah satu narasumber yang pernah mengalami gangguan saat dirinya sedang ada di salah satu kontrakan di kota Jakarta. Dia yang sudah hampir 2 tahun ngontrak di tempat tersebut baru kali pertama mengalami hal yang tidak dia bayangkan, kalau dirinya ternyata akan dijadikan tumbal pesugihan dari orang yang tidak suka dengan dirinya, yang membuat narasumber ini hampir saja meninggal dunia. Karena dari diagnosis dokter dia tidak mengalami sakit yang serius, hanya butuh istirahat yang cukup. Yang hampir 2 bulan lamanya dia dalam keadaan terbaring di rumah. Dia mengalami kondisi yang membuat tubuhnya terasa lemas, tubuh yang tidak bisa untuk aktivitas. Dari gangguan lewat mimpi dan lewat halusinasi bayang-bayangan yang sering menghantui dirinya, narasumber ini sebut saja namanya dengan Andri. Andri dia bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Kontrak yang 2 tahun lamanya di perusahaan tersebut. Andri yang mengontrak di salah satu kontrakan yang dimiliki oleh Pak Gani. Kontrakan yang berjumlah bukan cuma hitungan biji, tapi kontrakannya ini kisaran 50 petak yang dikontrakan. Tentang Pak Gani yang cenderung memang dikenal di lingkungan tempat perusahaannya dia bekerja, selalu menyediakan tempat atau kamar-kamar bagi para pekerja atau pendatang baru yang dari kampung untuk menetap di tempat tersebut. Memang dari banyak desas-desus kabar yang berkembang kalau Pak Gani ini melakukan sesuatu perilaku yang ganjil, yang menurut narasumber di sini banyak desas-desus dari tetangga sekitar tempat kontrakan yang ditempatinya. Kalau Pak Gani ini memang melakukan pesugihan, entah pesugihan apa yang dilakukannya. Dikarenakan bukan soal kekayaan, bukan soal perilakunya, tapi dikarenakan ada hal yang sangat ganjil, yaitu tentang salah satu orang yang setiap tahun ngontrak di tempat kontrakan Pak Gani. Pasti ada saja yang menyebabkan si penghuni kontrakan meninggal dunia, entah disebabkan kecelakaan di tempat kerjanya, entah dikarenakan kecelakaan waktu pulang bekerja, ataupun dikarenakan hal-hal yang tidak diketahui secara kasat mata oleh orang umum. Tapi yang jelas dari lingkungan sekitar, hal ini setiap tahun pasti terjadi. Siapa saja yang didekati oleh Pak Gani pasti akan meninggal. Andri yang sudah 2 tahun mengontrak di tempat Pak Gani, dia sudah 2 kali mengalami tentang orang yang ada di lingkungannya. Sudah ada 2 temannya yang sudah meninggal dikarenakan kecelakaan waktu pulang kerja. Tapi menurut Andri waktu dia melihat teman yang meninggal karena kecelakaan,
tidak pernah terpikir sedikit pun kalau disebabkan oleh pesugihan Pak Gani. Semua yang menyebabkan kematian atau meninggalnya seseorang dikarenakan oleh orang tersebut yang lalai. Tentang si Andri yang kedua bulan dia sudah dikontrakan Pak Gani. Dia merasakan mimpi buruk, bahkan di depan kontrakan Andri sering melihat menampakkan sesuatu yang tidak pernah dia lihat seumur hidupnya, yaitu sesosok aneh yang tidak pernah dia lihat. Semenjak kejadian itu, Andri sering mengalami sakit yang membuat dirinya tidak bisa berangkat bekerja, yang akhirnya dikeluarkan dari perusahaan. Karena hampir 2 minggu Andri tidak berangkat kerja dikarenakan rasa sakit, karena seringnya melihat penampakan, juga mimpi-mimpi yang sering mendatangi. Dari seiringnya Andri dihantui dan dibayang-bayangi makhluk tidak kasat mata yang membuat dirinya mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Saat mengunjungi dokter, Andri didiagnosis tidak menunjukkan gejala apapun, hanya disuruh banyak-banyak beristirahat. Padahal kondisinya itu tidak bisa dibilang sehat walafiat. Untuk melakukan aktivitas seperti bekerja, dirinya itu tidak bisa melakukan aktivitas tersebut. 2 minggu dia mengalami hal yang tidak pernah dia rasakan. Pada saat sebelum dia mengalami sakit, Andri pernah diberikan sesuatu oleh Pak Gani, yaitu tentang beberapa buah-buahan atau makanan yang dihidangkan dan disajikan oleh si pemilik kontrakan. Dan juga bukan hanya itu saja, sewaktu Andri sedang mengalami sakit dan tidak berangkat bekerja, Pak Gani ini sangat perhatian sekali terhadap Andri. Bahkan dia memeriksakan kondisi Andri menggunakan uangnya. Karena 2 minggu tidak kunjung merasakan baik pada tubuhnya dan juga mimpi yang sering datang dalam tidurnya tentang makhluk yang tak kasat mata sering dilihat dalam bayangan-bayangannya. Akhirnya Andri berpikir agar dirinya sebaiknya pulang kampung, dikarenakan Andri juga sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut dan juga harus menyembuhkan dirinya. Dalam keadaan sakit, Andri memaksakan diri untuk pulang kampung. Dia hanya menitipkan kunci kontrakan pada temannya, karena waktu itu Pak Gani dan keluarganya sedang bepergian. Karena Andri memang sudah memesan tiket dan sudah kebeli tanpa meminta izin atau pamit kepada Pak Gani, dia meninggalkan kunci kontrakan tersebut kepada tetangga kamarnya. Sesampainya di rumah, orang tuanya melihat kondisi Andri yang saat itu kondisinya sangat lemah, dengan wajah yang sedikit pucat dan kondisi tubuh yang tidak tegap. Kondisinya itu sangat berbeda jauh. Makanya saat Andri datang dijemput oleh orang tuanya di terminal, orang tuanya sangat heran dan kaget saat melihat kondisi fisik anaknya yang secara tubuh atau fisiknya berubah dari jauh sebelumnya. Andri ditanyai oleh orang tuanya apa sebab musababnya, kenapa bisa sampai seperti ini. Orang tuanya mencoba memeriksakan kepada dokter setempat. Bukan hanya 1 atau 2 dokter, tapi sudah hampir 7 dokter yang secara keilmuan sudah buka praktek di lingkungan tempat tinggal. Sampai rumah sakit besar pun dicoba untuk menyembuhkan sakitnya Andre. Semakin lama semakin terasa. Bulan pertama saat dia datang, saat dia diperiksakan kepada dokter, ternyata hasilnya sama, kurang istirahat. Dan yang kedua kurang vitamin suplemen. Badannya Andri semakin kurus. Orang tuanya bingung karena orang tuanya sudah tidak tahu harus kemana lagi untuk mengobati anaknya.
Namun salah satu keluarganya Andri, adik dari bapaknya, menyarankan agar Andri dicoba diobati lewat jalan alternatif, yaitu lewat seorang ustadz yang sekaligus seorang praktisi. Barangkali ada sesuatu yang mengakibatkan Andri mengalami hal yang tidak bisa dilihat oleh ilmu kedokteran atau ilmu yang secara nyata. Mendengar saran dari adik orang tuanya langsung mencari tempat atau mencari informasi di mana seorang ustadz yang sekaligus praktisi yang bisa mengobati si Andri. Nah, di desanya itu ditemukan dengan salah satu ustadz yang dikenal di lingkungan desanya. Kalau ustadz itu bisa menyembuhkan atau membantu meringankan rasa sakit yang diderita Andri. Andri yang saat itu kondisi fisiknya yang memang sudah sangat lemah, orang tuanya yang mendatangkan ustadz itu ke rumah dan orang tuanya menceritakan tentang kondisi anaknya. Ustadz yang melihat kondisi atau mendengar kondisi Andri yang saat itu, kondisi fisiknya sangat lemah, yang tergeletak, yang terbaring lemah di tempat tidur. Ustadz pun sangat terkejut. Innalillahi, itu adalah kata pertama yang diucapkan oleh seorang ustadz yang pertama kali melihat kondisi fisik Andri yang sangat lemah. Lalu kemudian orang tuanya bertanya kepada ustadz, "Apa yang terjadi dengan anak saya?" "Mohon maaf Pak, anak Bapak Andri saat ini yang keadaannya terbaring lemah di atas tempat tidur itu bukan disebabkan karena tubuh ini kurang darah ataupun kurang istirahat. Tapi mohon maaf, benar atau tidaknya yang saya lihat dari mata batin dan penerawangan saya, kalaupun saya salah mohon maaf. Ini ada sesuatu yang ganjil yang mengikuti Andri. Entah ini dari mana saya kurang paham. Mohon maaf Pak, Andri ini dari mana? Kok bisa sampai seperti ini?" tanya balik ustadz tersebut. Orang tuanya menceritakan kalau Andri itu pulang dari Jakarta dengan keadaannya yang sudah sakit. Pak Ustadz mencari sebab musabab kenapa si Andri ini bisa sampai mengalami hal yang sangat parah. Kondisi fisik yang sangat kurus dan juga keadaan yang sudah tidak bisa bergerak. Pak Ustadz mencoba menerawang dengan membaca amalan atau membaca kalimat doa-doa yang dipanjatkan di hadapan tubuh Andri. Seketika matanya Andri terbelalak sembari meronta-ronta, menyebutkan nama Pak Gani. Pak Ustadz melihat tubuh Andri yang tadinya lemah tiba-tiba bergerak saat dibacakan kalimat-kalimat ataupun surat-surat dari ayat suci Al-Quran. Merubah fisiknya yang lemah menjadi seakan-akan ingin mengajak bertarung dengan Pak Ustadz. Namun Pak Ustadz dengan tenang menghadapi kondisi yang secara fisik sudah dirasuki oleh makhluk yang memang sengaja mengincar sukma dari Andri. Andri ini yang tubuhnya sudah dirasuki oleh jin dengan satu hembusan nafasnya yang keluar dan Andri hanya mengeluarkan darah. Disitulah ia mulai merasakan bagaimana tubuh yang tadinya kuat kembali menjadi lemah sampai tidak sadarkan diri. Orang tuanya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan diceritakan dengan Pak Ustadz kalau ada sosok dengan ciri-ciri wajah yang seperti diceritakan, yaitu tentang Pak Gani dan sosok siluman yang berwujud seperti genderuwo, yang berbulu hitam legam dan juga tubuhnya yang besar yang merasuk sukma Andri. Andri di sini ternyata mengalami hal yang tidak dia bayangkan sebelumnya, kalau dirinya akan dijadikan tumbal pesugihan oleh Pak Gani. Pak Ustadz mencoba menerawang lagi sejauh apa yang sebelumnya dialami si Andri. Benar ternyata dugaan dari Pak Ustadz,
kalau ternyata Andri ini sering memakan barang haram dari Pak Gani. Setelah hanya butuh sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dengan cara meruqyah, dan Andri dibawa oleh Pak Ustadz yang diantar oleh orang tuanya ke rumah. Di sana dia menginap hampir 1 minggu. Setelah sudah siuman, Andri mulai dibersihkan dari pengaruh-pengaruh yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh Andri. Di sana Andri mendapatkan amalan, mendapatkan tata cara agar dia bisa selamat dari orang-orang yang menginginkan dirinya untuk hal tersebut, ataupun orang-orang yang iri terhadap dirinya, yang intinya menginginkan Andri meninggal dunia. Dia diruqyah 1 malam, dia merasakan bagaimana hawa panas dalam tubuhnya, hal yang tidak pernah dirasakan dalam kondisi tubuh yang sudah lemas, tapi dia berusaha untuk lebih memberanikan diri melawan apa yang ada di dalam yang sudah terlanjur masuk. Pak Ustadz menyarankan agar jangan melakukan puasa terlebih dahulu karena kondisi fisik yang masih terlalu lemas. Tapi karena keinginan Andri tetap melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh Pak Ustadz, berpuasa 1 hari, 2 hari, sampai 7 hari lamanya, dia melakukan ibadah puasa secara rutin. 7 hari puasanya itu membuat Andri menjadi kembali merasakan sehat yang sewajarnya, kembali merasakan tanpa gangguan apapun. Tapi pengalaman 1 minggu dia diruqyah, pengalaman 1 minggu dia berpuasa, dan juga menjalankan apa yang diajarkan oleh Pak Ustadz. Malam pertama dari hawa panas, malam kedua benar-benar apa yang dulu dia rasakan itu tentang kelebatan bayangan hitam bermunculan saat dia sedang melakukan sholat malam, dan juga tentang orang-orang yang pernah dijadikan tumbal oleh Pak Gani. Dia mengetahui kalau ada sosok-sosok yang seakan-akan melingkari atau mengelilingi tubuh Andri, dan kedua temannya yang pernah mengalami kecelakaan saat dirinya sedang melakukan sholat. Mereka berada di depannya. Andri merasakan takut apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Kenapa mereka yang sudah meninggal bisa muncul di hadapannya saat Andri sedang menghadap Sang Pencipta? Di keesokan harinya, Andri menanyakan kepada Pak Ustadz tentang apa yang dialaminya selama melakukan sholat malam, dan dijawablah oleh Pak Ustadz, orang-orang yang sudah meninggal bisa nampak dalam diri seseorang, karena di dalam jiwa dan tubuh kamu juga sudah hampir sebagian jiwamu. Termasuk orang-orang tersebut, kamu juga sudah menjadi bagian daripada golongan orang-orang yang akan dijadikan tumbal pesugihan oleh Pak Gani. Makanya, kamu bisa melihat orang-orang yang sudah meninggal menampakkan dirinya saat itu malam kedua dan malam tadi, bahkan setiap kamu sholat malam, tutur Pak Ustadz. Kejadian itu benar-benar jauh lebih mengerikan dari hari pertama dan kedua. Hari pertama, hari kedua dia melihat orang-orang yang sudah meninggal. Hari ketiga melihat sesuatu yang tidak kasat mata secara nyata di belakang dirinya saat sedang memanjatkan doa. Dia merasa ada sesuatu yang aneh. Siapakah mereka ini? Siapa saja orang-orang yang ada di belakangnya yang ikut menengadahkan tangannya? Kalau yang dia lihat, kalau orang Jawa bilang ada saudara-saudara kita yang ikut mendoakan tubuh kita agar bisa selamat daripada gangguan-gangguan siluman yang telanjur masuk ke dalam tubuh. Secara tubuh ini dibersihkan oleh pengaruh-pengaruh negatif karena dari ruqyah atau amalan-amalan yang dibacakan oleh dirinya.
dan juga dibantu oleh ustadz, dan hawa-hawa yang tidak baik yang negatif ini keluar dari tubuhnya secara perlahan-lahan. Hari keempat, hari kelima, hari keenam sampai selesainya dia benar-benar merasakan tubuh nyaman, tubuh yang ringan dengan kebiasaan dia melakukan sholat 5 waktu, sholat malam dan dengan istiqomahnya. Dan sampai saat ini Andri bisa hidup dengan kenikmatan atas dirinya yang diselamatkan oleh kuasa Allah yang dibantu oleh Pak Ustadz. Andri bersyukur karena sampai saat ini atas nikmat Allah yang diberikan umur lebih. Makanya dia istiqomah melanggengkan sholat 5 waktunya. Dan juga melanggengkan sunnah-sunnah yang memang secara syariah yang tidak melanggar secara tuntunan ajaran Islam. Dan selesai. Semoga apa yang saya sampaikan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana kita merasakan nikmat Allah yang tiada duanya, nikmat umur, nikmat dan sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.